Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Classroom Ibu Meta. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi. Kita masih berada di barisan dan deret, tapi hari ini materi yang khusus kita bahas yaitu adalah deret geometri. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ayo seperti biasa kita mengingat kembali kan. Nah, kira-kira kita harus mengingat materi apa ya sebelum kita belajar deret geometri? Ayo. Ya, kita harus mengingat apa yang dimaksud dengan barisan geometri. Ya, barisan geometri ini adalah barisan yang rasionya tetap ya. Rasio itu apa maksudnya? Rasio adalah perbandingan dari suku sesudah dengan suku sebelum. Ya, masih ingat tidak rumus rasio? Bu bantu mengingatkan ya, rasio adalah suku sesudah dibagi dengan suku sebelumnya. Terus ada lagi kemarin di barisan geometri ini. Ya, suku ke N. Suku ke N dari suatu barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R dipangkatkan N-1. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk mempelajari deret geometri. Nah, sebelum kita masuk ke rumusnya, ayo kita bereksplorasi dulu. Nah, di sini ada di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Nah, berikut data yang dihimpun dari gugus COVID-19 kota tersebut. Pada bulan Januari 2020, jumlah pasien adalah 4, Februari 2020, 12, Maret 2020, 36, April 2020, 108, Mei 2020, 324. Pertanyaannya, apakah jumlah pasien tersebut membentuk barisan bilangan? Masih ingat kan? Nih, dari jumlah pasien jadi 4, 12, 36, 108, 324. Apakah ini suatu bilangan menurut kalian? Silahkan kalian cek, hitung. Apakah ada rasio pada barisan tersebut? Ya, apakah dia tetap atau tidak? Nah, berapakah rasionya? Jadi kita cek suku sesudah misalnya 12 dengan 4. 12 bagi 4 adalah 3. 36 pun dibagi 12 adalah 3. Jadi berdasarkan dua sampel ini kayaknya sepertinya sama ya. Maka dia memiliki rasio. Maka jumlah pasien ini pasti membentuk suatu barisan bilangan. Dengan rasionya tadi adalah 3. Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Nah, di sini suku pertama ya. Jadi terdiri dari berapa suku barisan tersebut? Nah, pada Januari 2020 ini adalah suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Ya. Nah, untuk deret geometri, kalau deret itu kalian sudah belajar kan deret aritmatika, deret. Jadi mirip saja dengan deret aritmatika yang sebelumnya. Deret itu artinya adalah jumlah. Jumlah keseluruhan. Misalnya jumlah data pasien dari Januari sampai Mei. Nah, itu termasuk adalah deret. Salah satu contoh deret. Kalau 4, 12, 36, 108, dan 324 itu termasuk barisan bilangan. Kalau rasio tadi 12 dibagi 4. Kalau deret tadi adalah jumlah seluruhnya. Atau mau sampai bulan berapa itu juga deret. Nah, untuk rumus menghitung jumlah suku-suku dari deret geometri itu bisa kita rumuskan ya. Menjadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Untuk R, ingat, R-nya tidak boleh sama dengan 1 dan R lebih dari 1. Jadi kita ini punya dua rumus. Kalau rasionya itu lebih dari 1, maka gunakan rumus yang di atas. Jika rasionya kurang dari 1, maka kita menggunakan
rumus deret yang di bawah ya. Di sini perbedaannya adalah letaknya. Kalau di lebih dari 1 rasionya, makanya R pangkat N dikurang 1, di bawahnya juga R kurang 1. Kalaunya kurang dari 1, rasionya tadi, misalnya seperberapa, itu menjadi 1 dikurang R pangkat N. Ya, rumusnya. Oke, paham anak-anak? Ingat, rumusnya ada 2 ya. Jadi, kalau R lebih dari 1, maka gunakan rumus deret geometri yang di atas. Jika R kurang dari 1, gunakan rumus deret yang di bawah. Ya, Sn adalah jumlah deret sebanyak N suku pertama. A adalah suku pertama, R rasio, dan N banyaknya suku. Jadi tadi kita dapat rumus jumlah suku-suku deret geometri. Oke? Jadi ini aplikasinya kita masukkan ke contoh ya, konsep yang sudah kita temukan tadi. Yang pertama, contohnya adalah jumlah 6 suku pertama dari deret geometri berikut. 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah titik-titik adalah, jadi yang dimintanya adalah berapa anak-anak? Dari soal kita akan mengetahui A-nya, A itu adalah yang suku pertama kan, dari sini kita akan mengetahui A-nya adalah 2, R itu adalah suku sesudah dibagi suku sebelum, bebas sukunya mau yang mana, ibu mau yang paling dekat aja, 6 dibagi 2, maka R-nya itu 3. Nah, dari sini kita mengetahui R3 itu berarti dia lebih dari 1 ya R-nya, maka kita menggunakan rumus yang di atas. Nah, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Oke, mungkin kalian tadi melihat agak berbeda rumusnya. A-nya kalau ditaruh di atas sama aja dengan A ditaruh di tengah ya anak-anak. Tidak jadi masalah. Asal jangan ditaruh di bawah A-nya. Jadi A-nya di tengah atau di atas itu sama saja. Sekarang kita masukkan sesuai rumus, itu 3 pangkat 6. 6-nya ini dapat dari mana? Karena pertanyaannya adalah S6, maka N-nya itu adalah 6. Jadi 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 dikurang 1. Jadi sama dengan 2, 3 pangkat 6, silahkan kalian hitung perkalian berulang, itu adalah 729. Dikurang 1 dibagi 2. Baru kita hitung, 2 dikali, ini 2 bisa dibagi dengan 2 yang di bawah. Jadi kita 2 bagi 2 itu adalah 1. Maka sisanya adalah 729 dikurang 1. Hasilnya adalah 728. Oke, paham anak-anak? Untuk menerapkan konsep yang sudah kita temukan di bagian eksplorasi tadi. Ya. Nah, jadi jumlah 6 suku pertama dari deret geometri tersebut adalah 728. Oke, untuk lebih paham lagi, langsung saja masuk ke contoh kedua. Suatu barisan geometri 16, 8, 4, 2, titik-titik. Maka jumlah N suku pertama. Nah, ini dimintanya adalah Sn. Dia tidak menuliskan N-nya berapa. Jadi yang ditanyakannya adalah Sn atau rumus Sn-nya. Nah, dari soal kita akan mengetahui A-nya adalah 16. A adalah suku pertama 16. R seperti tadi kita bagi suku sesudah dengan suku sebelum. Jadi 8 per 16 kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Baru kita masukkan ke rumus Sn. Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 kurang R. Ya, kenapa rumusnya berbeda dengan contoh pertama? Karena di sini R-nya adalah 1 per 2 anak-anak. 1 per 2 ini kan kurang dari 1, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ya. 1 dikurang R pangkat N. Ya, kita masukkan saja yang diketahui 16 dalam kurung 1 dikurang setengah dipangkatkan N per 1 kurang setengah. Jadi di atas tetap, di bawah kita selesaikan 1 kurang setengah adalah setengah. Baru 16 dibagi setengah. Kalau pembagian pecahan kita rubah bisa menjadi perkalian kan, menjadi 16 dikali 2 per 1. Di sini satunya tidak ibu tulis karena 2 per 1 kan sama saja dengan 2. Jadi 16 dikali 2, baru ininya tetap di belakang. 1 kurang setengah pangkat N. Ya. 16 kali 2 adalah 32. Ya. Baru kita kalikan masuk ke dalam. 32 kali 1 adalah 32. 32 dikurang, dikali min setengah pangkat N itu adalah
min 32 dalam kurung setengah pangkat N. Ya, 32 yang di depan itu tetap, baru dikurang. 32 Ibu rubah menjadi bilangan berpangkat supaya sama dengan 2 di samping, menjadi 2 pangkat 5. Setengah Ibu ganti menjadi, Ibu rubah menjadi 2 pangkat min N. Masih ingat kan? 1/2 itu bisa menjadi 2 pangkat min 1, terus dipangkatkan menjadi 2 pangkat min N. Nah, karena di sini perkalian bilangan berpangkat, maka pangkat bisa dijumlahkan menjadi 5 ditambah min N atau 5 dikurang N. Maka hasil akhirnya adalah, untuk rumus SN-nya adalah 32 dikurang 2 pangkat 5 dikurang N. Oke, paham anak-anak? Tapi kalau kalian tidak bisa menyelesaikan sampai bawah, itu tidak jadi masalah. Sampai sini juga tidak apa-apa, ya. Tapi alangkah bagus lagi bila kalian bisa menyederhanakan rumus itu sampai sesederhana mungkin. Supaya bentuknya lebih bagus lagi lah kalau kita lihat ya. Tidak ribet. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini adalah ada soal cerita. Hasil produksi sebuah perusahaan sepeda pada tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Ingat, membentuk barisan geometri ini adalah kuncinya. Berarti soal ini adalah soal mengenai geometri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit. Pada bulan April hasil produksi mencapai 3.240 unit. Berapakah total hasil produksi pada produksi sepeda hingga bulan Mei? Jadi di sini ada Januari, ada bulan ya, dia menyatakan urutan, ada Januari, April, dan Mei. Yang kita ketahui Januari itu adalah bulan ke-1, jadi kita anggap ini adalah U1 atau suku pertama, atau bisa saja ditulis dengan A. Bulan April itu adalah U4. Nah, berapakah total hasil? Berarti ini total hasil, berarti sampai bulan Mei, berarti itu sampai bulan ke-5. Berarti di sini pertanyaannya adalah deret ya, deret dari 5 suku pertama atau S. Kita selesaikan. Nah, hasil produksi Januari itu adalah U1, jadi A-nya adalah 120. Hasil produksi April adalah U4, hasilnya adalah 3.240. Total hasil produksi hingga bulan Mei itu adalah S5. Nah, jadi yang ditanyakan adalah S5. Sebelum kita mencari S5, kita harus tahu dulu yang kita perlukan itu adalah rasio atau R. Maka kita cari dulu ya perhitungannya. Ini alat bantunya U4 ya. U4 itu adalah 3.240. Jadi U4 adalah A dikali R pangkat 3. Masih ingat kan rumus di awal tadi? Kalau UN adalah A kali R pangkat N-1. Jadi kalau U4 menjadi A kali R pangkat 3, 3.240. A-nya kita masukkan 120 dikali R pangkat 3, 3.240. Ya, jadi R pangkat 3 adalah 3.240 dibagi 120 atau hasilnya adalah 27. Terus R-nya sendiri, R pangkat 1. Ini pangkat 3-nya kita hilangkan, maka sebelah kanan dapat akar ya. Akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Karena kita sudah mempunyai A-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat, baru kita bisa masukkan ke rumus S5. Ya. Karena R-nya ini lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang R-nya di depan. Jadi A-nya kita masukin menjadi 120 dikali 3 pangkat 5 dikurang 1. Terus 3 dikurang 1. 3 pangkat 5 adalah 243 dikurang 1 ya, dibagi 2. Nah, ini yang gampang aja dulu, 120 kita bagi dengan 2, itu hasilnya adalah 60. Baru 243 dikurang 1 hasilnya adalah 242. Nah, baru terakhir kita kalikan 60 dikali 242. Hasilnya adalah 14.520. Jadi hasil akhirnya adalah hasil produksi sepeda hingga bulan Mei itu adalah sebanyak 14.520. Nah, sudah banyak ya contoh kita, ada contoh 1 sampai contoh ketiga. Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita. Silahkan kalian ulangi lagi jika ada yang tidak dimengerti. Kalau memang tidak paham juga silahkan japri ibu seperti biasa. Banyak-banyak latihan, silahkan lihat lagi referensi di lain. Oke. Ibu akhiri
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah nonton.